Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Elza Putristina. Aku dari 1G Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang dengan NIM 204252024 Nah, jadi tujuanku di sini ingin mengajak kalian berdiskusi mengenai tentang persediaan dalam akuntansi. Sebelumnya ada yang pernah tahu nggak sih apa persediaan dalam akuntansi itu? Nah, jadi persediaan atau inventory merupakan aktiva perusahaan yang menempati posisi yang cukup penting dalam suatu perusahaan, baik itu perusahaan dagang maupun perusahaan industri atau manufaktur. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, hampir 50% dana perusahaannya akan tertanam dalam persediaan, yaitu untuk membeli bahan-bahan bangunan. Kemudian, mengapa sih kok persediaan akuntansi itu sangat penting? Tujuan dari persediaan itu sendiri apa sih? Pasti banyak orang tuh yang bertanya-tanya seperti itu kan. Nah, jadi hal tersebut penting karena adanya persediaan akan mempengaruhi nilai atau harga produk di akhir. Nah, di dalam persediaan ini ada beberapa metode. Dalam metode pencatatan penentuan biaya persediaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan sendiri itu memiliki 3 metode, yaitu yang pertama metode FIFO, yang kedua metode LIFO, dan yang ketiga metode rata-rata. Apa sih metode FIFO itu? Nah, metode FIFO yaitu metode yang akan menghasilkan harga pokok yang lebih rendah karena menggunakan harga beli lama. Hal ini dapat berefek pada laba perusahaan yang akan naik. Kemudian, apa sih metode LIFO itu? Nah, sedangkan metode LIFO yaitu metode yang akan menghasilkan harga pokok yang lebih tinggi karena menggunakan harga pembelian terbaru. Sedangkan metode rata-rata yaitu merupakan titik tengah dari naik turunnya harga. Maka dari itu, metode rata-rata ini akan mendapatkan titik tengah dari suatu harga pokok, laba perusahaan, dan persediaan di akhir. Kemudian ada metode yang selanjutnya, yaitu metode selanjutnya itu tentang metode penilaian persediaan selain harga pokok. Nah, di sini itu ada 3 juga metode, yaitu metode yang pertama, metode nilai terendah antara biaya dengan harga pasar. Kemudian yang kedua, ada metode laba kotor. Kemudian yang ketiga, ada metode persediaan eceran. Nah, kita bahas yuk yang metode pertama, yaitu metode nilai terendah antara biaya dengan harga pasar. Apa sih tentang metode itu? Nah, metode ini memperbolehkan harga pokok atau harga pasar yang terendah untuk digunakan sebagai dasar perhitungan perolehan persediaan perusahaan. Nah, kemudian masuk kepada metode yang kedua yaitu metode laba kotor. Apa sih metode laba kotor itu gitu kan? Nah, metode laba kotor ini hanya memerlukan estimasi presentase harga pokok dari laba kotor penjualan perusahaan. Tentunya dengan riset yang sudah dilakukan sebelum metode ini dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu metode persediaan eceran. Apa sih metode persediaan eceran itu? Nah, metode ini lumrah untuk dilakukan perusahaan dengan dagangan eceran yang otomatis perputaran persediaannya cukup tinggi. Nah, dari ketiga metode tersebut, yaitu metode penilaian persediaan selain harga pokok yang penting digunakan dalam persediaan akuntansi suatu perusahaan. Baik teman-teman, sekian materi dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Alza Putri Sina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.